Tidak setiap hari, cara balap seorang pembalap muda menjadi bahan diskusi teknis di kalangan pengamat. Tetapi, itulah yang belakangan terjadi pada Veda Ega Pratama. Dalam beberapa ajang balap junior internasional, perhatian mulai bergeser dari sekadar hasil akhir menuju cara Veda mengendalikan motor, terutama saat berada di tikungan. Pengamat mencatat bahwa pendekatannya terlihat berbeda dibanding kebanyakan pembalap seusianya. Ia tidak selalu menjadi yang paling agresif saat masuk tikungan, namun justru tampak paling tenang ketika motor berada di batas cengkraman. Sebagai reporter yang mengikuti perkembangan balap junior, kami mencatat bahwa sorotan ini tidak muncul dari satu momen viral. Ia terbentuk dari pola yang berulang, sudut menikung yang konsisten, kontrol gas yang halus, dan minim koreksi di tengah tikungan. Detail seperti ini sering luput dari penonton awam, tetapi menjadi perhatian serius bagi analis teknis. Perhatian ini kemudian berkembang menjadi perbandingan filosofis dengan gaya balap tertentu di level tertinggi. Bukan klaim, bukan pula penilaian sepihak, melainkan upaya menjelaskan karakter balap yang jarang dimiliki pembalap muda. Dan dari sinilah, nama Casey Stoner mulai disebut sebagai pembanding. Namun apa yang sebenarnya membuat gaya ini terasa berbeda? Perbandingan dengan Casey Stoner tidak muncul karena sensasi, melainkan karena kesamaan prinsip dasar dalam mengendalikan motor. Beberapa pengamat teknis menilai bahwa Veda menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi saat motor berada di sudut kemiringan ekstrim. Ia tidak terlihat ragu membiarkan motor bergerak di tikungan selama arah dan keseimbangan tetap terjaga. Pendekatan ini mengingatkan pada filosofi Stoner yang dikenal mampu memaksimalkan grip tanpa harus mengoreksi secara berlebihan. Penting untuk ditegaskan, tidak ada klaim bahwa Veda meniru Stoner. Perbandingan ini bersifat analitis, digunakan untuk membantu publik memahami karakter balap yang kompleks. Dalam dunia motorsport, perbandingan seperti ini lazim dipakai sebagai bahasa teknis, bukan sebagai penyamaan level. Yang menarik, kemunculan perbandingan ini datang dari pengamatan lintasan, bukan dari pernyataan resmi. Ini membuat diskusi terasa lebih kredibel karena berangkat dari apa yang terlihat langsung di balapan. Namun, untuk memahami kenapa perbandingan ini muncul, kita perlu melihat lebih dalam ke detail teknis yang menjadi sorotan utama. Dan disinilah, perbedaannya mulai terlihat jelas. Dalam balap motor, detail kecil di tikungan seringkali menjadi penentu karakter seorang pembalap. Pada Veda Ega Pratama, detail tersebut terlihat pada cara ia mengatur sudut menikung dan penggunaan throttle. Ia tidak terburu-buru membuka gas, tetapi menunggu momen ketika motor benar-benar stabil. Pendekatan ini membuat akselerasi keluar tikungan terlihat lebih bersih dan terkontrol. Pengamat mencatat bahwa gaya seperti ini menuntut pemahaman mendalam terhadap perilaku motor. Kesalahan kecil bisa berakibat besar, terutama di level junior yang marginnya sangat tipis. Namun sejauh ini, Veda terlihat mampu menjaga konsistensi tanpa kehilangan kecepatan. Kesamaan dengan gaya Stoner sering disebut pada aspek ini, keberanian untuk percaya pada grip bukan memaksakan koreksi. Ini adalah pendekatan yang jarang dimiliki pembalap muda, karena menuntut kombinasi insting, pengalaman, dan ketenangan mental. Namun, keunggulan teknis ini tidak datang tanpa tantangan, karena gaya seperti ini tidak mudah dijaga dalam tekanan. Sebagian besar pembalap muda dibentuk dengan pendekatan agresif untuk mengejar hasil cepat. Pendekatan Veda justru berbeda. Ia lebih mengutamakan alur balapan dibanding duel instan. Dalam beberapa balapan, ia terlihat memilih untuk menunggu, membaca situasi, lalu mengambil keputusan yang paling efisien. Bagi pengamat, ini menunjukkan kedewasaan yang tidak umum di usia muda. Gaya seperti ini sering dianggap berisiko karena menuntut kesabaran dan presisi tinggi. Banyak pembalap muda kesulitan menjaga konsistensi ketika tekanan meningkat. Namun Veda sejauh ini menunjukkan kemampuan untuk tetap tenang, bahkan ketika berada di tengah persaingan ketat. Inilah yang membuat gaya balapnya mulai dianggap sebagai identitas, bukan sekadar fase sementara. Identitas ini pula yang membuatnya menarik untuk diamati lebih jauh. Namun, setiap identitas membawa konsekuensi tersendiri, dan dampaknya mulai terasa pada rival di lintasan. Dalam beberapa balapan, kehadiran Veda di grup depan mengubah cara rival mengambil keputusan. Pengamat mencatat bahwa pembalap lain terlihat lebih berhati-hati saat berada dekat dengannya. Bukan karena manuver agresif, melainkan karena sulit membaca kapan Veda akan menyerang atau bertahan. Gaya balap yang tenang ini menciptakan tekanan psikologis yang halus. Tekanan semacam ini sering tidak terlihat di layar,
tetapi sangat terasa di lintasan. Rival dipaksa menyesuaikan ritme, dan dalam beberapa kasus justru kehilangan momentum sendiri. Namun gaya ini juga berarti Veda harus menjaga fokus tanpa celah. Kesalahan kecil bisa langsung dimanfaatkan lawan, terutama di level kompetisi yang semakin tinggi. Dan inilah yang membawa kita pada tantangan terbesar dari gaya seperti ini. Apakah pendekatan ini mampu bertahan di level berikutnya? Pada akhirnya, pembahasan mengenai sentuhan gaya stoner dalam cara balap Veda Ega Pratama bukanlah upaya untuk menempatkannya sejajar dengan legenda, melainkan cara untuk memahami karakter balap yang mulai terbentuk secara jelas. Perbandingan ini muncul bukan dari pernyataan resmi atau sensasi media, tetapi dari pengamatan lintasan yang berulang dan konsisten. Dalam dunia motorsport, terutama di level junior, sinyal seperti ini jarang muncul tanpa dasar teknis yang kuat. Yang membuat Veda menarik untuk dibahas adalah keberaniannya mengambil pendekatan yang tidak umum bagi pembalap seusianya. Ia tidak bergantung pada agresivitas berlebihan atau duel keras yang mencolok, melainkan pada kontrol, ketenangan, dan keyakinan terhadap perilaku motor di tikungan. Pendekatan seperti ini menuntut kepercayaan diri tinggi sekaligus disiplin yang ketat, dua hal yang seringkali baru berkembang setelah bertahun-tahun pengalaman. Namun penting untuk dipahami bahwa gaya balap yang efektif di satu fase belum tentu otomatis berhasil di fase berikutnya. Seiring meningkatnya level kompetisi, tekanan akan bertambah, margin kesalahan menyempit, dan rival menjadi semakin cermat membaca pola. Di titik inilah gaya balap yang halus tapi berani akan diuji secara nyata. Pada akhirnya, pembahasan mengenai sentuhan gaya stoner dalam cara balap Veda Ega Pratama bukanlah upaya untuk menempatkannya sejajar dengan legenda, melainkan cara untuk memahami karakter balap yang mulai terbentuk secara jelas. Perbandingan ini muncul bukan dari pernyataan resmi atau sensasi media, tetapi dari pengamatan lintasan yang berulang dan konsisten. Dalam dunia motorsport, terutama di level junior, sinyal seperti ini jarang muncul tanpa dasar teknis yang kuat. Yang membuat Veda menarik untuk dibahas adalah keberaniannya mengambil pendekatan yang tidak umum bagi pembalap seusianya. Ia tidak bergantung pada agresivitas berlebihan atau duel keras yang mencolok, melainkan pada kontrol, ketenangan, dan keyakinan terhadap perilaku motor di tikungan. Pendekatan seperti ini menuntut kepercayaan diri tinggi sekaligus disiplin yang ketat. Dua hal yang seringkali baru berkembang setelah bertahun-tahun pengalaman. Namun, penting untuk dipahami bahwa gaya balap yang efektif di satu fase belum tentu otomatis berhasil di fase berikutnya. Seiring meningkatnya level kompetisi, tekanan akan bertambah, margin kesalahan menyempit, dan rival menjadi semakin cermat membaca pola. Di titik inilah gaya balap yang halus tapi berani akan diuji secara nyata.